Pemirsa, renungan buat kita. Jin beribu-ribu tahun dia sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kali dia sombong, satu kali dia merasa lebih baik, satu kali dia tidak taat kepada perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan satu kali dia melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan diusir, langsung diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Renungan buat kita. Sudah berapa ribu tahunkah kita sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? 100 tahun pun belum mencapai, pemirsa. Sudah berapa kali kita sombong, merasa lebih baik? Sudah berapa kali kita melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan sudah berapa kali kita tidak taat kepada perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah pantas kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Makanya pemirsa, jawabannya adalah kita selalu berdoa. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku hanya mohon keridhaan-Mu ya Allah. Kalau Kau sudah ridho ya Allah, Kau masukkan aku ke dalam surga-Mu ya Allah. Wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Dan aku berlindung dari kemurkaan-Mu ya Allah. Kalau Kau sudah murka ya Allah, Kau masukkan aku ke dalam api neraka-Mu ya Allah. Itulah doa yang sering kita baca, wabil khusus selesai sholat tarawih di bulan Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kemurkaan-Mu dan dari sisa api neraka. Oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yuk kita harus menjadi manusia yang lebih baik, bukan merasa lebih baik. Sekali lagi pemirsa, kita harus menjadi manusia yang lebih baik, bukan merasa lebih baik. Bagaimana menjadi manusia yang lebih baik, pemirsa? Jangan hiraukan masa lalu kita. Kalau kita lihat pemirsa, kalau kita naik mobil, di mobil itu ada kaca. Ketika kita bawa mobil itu tidak berkaca, maka koko yakin pemirsa tidak akan nyaman naik sebuah mobil. Lihat kaca kita depan mobil, itu kacanya lebar. Semakin lebar kacanya, semakin nyaman kita menatap ke depan. Sementara di belakang kita ini ada kaca juga ketika memandang ke belakang. Namanya kaca spion. Makanya ketika koko lagi sambil bercanda sama rekan-rekan pemirsa, orang yang pertama kali menemukan spion itu bukan orang luar negeri, tapi orang Indonesia. Namanya Mas Yono. Jadi zaman dulu tuh ketika tidak ada spion naik kendaraan, jadi si bejo ini dia gonceng itu si Yono. Jadi ketika mau belok kiri dia bilang sepi Yon, sepi Pak, langsung dia belok kiri. Ketika dia mau belok kanan dia mengatakan sepi Yon, sepi Pak, langsung dia belok kanan. Lama-lama jadi sepion. Itu kalau kita bercanda pemirsa ya. Jadi kalau kita menatap ke belakang itu ada kaca spion. Ada spion. Kok pengen tanya pemirsa. Spion ini memandang ke belakang kacanya lebih kecil. Sementara ke depan itu ada kaca, menatap ke depan itu lebih besar. Apa artinya? Ketika kita menatap ke depan itu harus lebih luas. Tapi ketika kita memandang ke belakang itu hanya kecil, sekilasnya saja. Makanya Allah jelaskan dalam surah Al-Hasyr, wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Kita harus memandang masa lalu kita sebagai bahan evaluasi, sebagai pelajaran buat kita. Buat apa kita pandang masa lalu kita ini? Agar kita ke depan jauh lebih baik. Bukankah Islam mengajarkan mangkana khairu mangkana yaumu khairam min amsi fahuwa rabid. Barang siapa yang bisa menjadikan hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dialah orang yang beruntung. Barang siapa yang bisa menjadikan lebih baik daripada hari kemarin, maka dialah ada orang yang beruntung. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu kita harus berusaha menjadi manusia yang lebih baik, bukan menjadi manusia yang merasa lebih baik. Mudah-mudahan dengan tausiah singkat ini membuat kita menjadi manusia yang lebih baik. Kalau dulu barangkali kita tidak pernah sholat 5 waktu, sekarang kita rajin sholat 5 waktu.
Barangkali kita dulu jarang membaca Al-Quran, maka sekarang kita berusaha menjadi manusia yang rajin membaca Al-Quran. Pemirsa yang dirahmati Allah, ingat ketika manusia dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia meninggal, maka manusia itu akan merasa bahwa dia dalam keadaan bermimpi. Dia bingung melihat orang-orang ada yang menangisi jenazahnya, ada orang-orang yang menangisi jenazahnya, mengkafani tubuhnya, dia mandikan, lalu diantarkan ke pemakaman. Ketika sampai di pemakaman, lalu dia dikuburkan, ditutup dengan tanah. Dia berteriak, "Jangan, jangan!" Tapi pemirsa, tidak ada satu orang pun yang mendengar teriakan dia. Tapi ketika dia sudah sampai di alam ruh, ketika dia sampai di alam kubur, ketika orang-orang meninggalkan dia, maka ruhnya ditiupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia terbangun. Ketika dia terbangun, dia merasa gembira. Ternyata yang tadi dia lihat itu adalah mimpi buruk. Tapi begitu dia raba pakaiannya, loh, ini kok cuma pakaian putih saja. Dia bingung, mana bajuku, mana celanaku. Ternyata begitu dia raba ke dinding, loh, ini kok bau tanah. Ternyata dia sadar bahwa dia tidak bermimpi, tapi dia benar-benar di alam kubur. Pada hari itu pemirsa, dia merasa orang yang paling ketakutan. Dan ketakutan ini tidak pernah dia rasakan sebelumnya, kecuali pada hari itu. Dia teriak sejadi-jadinya. Dia panggil nama ibunya, ibu, bapak, kakek, nenek, semuanya dia panggil orang yang terdekat sama dia. Tapi tak ada satupun manusia yang mendengar teriakan dia. Ternyata dia baru ingat, hanya Allah Subhanahu wa taala sang penolong dia. Lalu dia istighfar, dia minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana dia minta ampun. Pemirsa, kalau ini manusia yang meninggal adalah orang yang lebih baik. Orang baik ketika hidup dia selalu beramal soleh, dia rajin bersedekah, wabil khusus dia sering baca Al-Quran, maka dia didatangi oleh dua orang malaikat yang menghiburnya. Malaikat yang wajahnya tampan, ganteng, yang menghiburnya dan menggembirakan dia. Tapi ketika yang meninggalnya adalah orang jahat, ketika hidup tidak pernah berbuat kebaikan, membuat keonaran, dia tidak pernah berbuat kebaikan, menjadi orang jahat, tak pernah soleh, tak pernah sholat, tak pernah baca Al-Quran, maka dia didatangi dua malaikat yang berwajah jelek dan akan menakuti, bahkan menyiksakan dia. Maka pada hari itu Rasulullah bersabda, makanya Rasulullah bersabda, pada hari kiamat tidak ada penolong yang paling utama, yang tinggi derajatnya si Allah Subhanahu wa taala kecuali Al-Qur'anul Karim. Bukan malaikat, bukan para nabi, bukan siapa-siapa, tetapi penolong yang paling tinggi derajatnya si Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'anul Karim. Baca Al-Quran pemirsa, orang yang hidup ketika tidak pernah membaca Al-Quran, ketika dia di alam kubur, dia tidak bercahaya. Kalau kita punya rumah, seluas apapun rumah kita, tapi kalau tidak ada cahaya, pengep, percuma keluasan rumah kita tidak akan kita rasakan. Ibarat seperti itulah pemirsa yang dirahmati Allah. Al-Quran yang kita baca akan menjadi cahaya kelak di dalam kubur kita. Mari hari ini kita harus berubah menjadi orang yang lebih baik, menjadi insan yang rajin membaca Al-Quran, bukan menjadi manusia yang merasa lebih baik alias sombong. Orang jahat, orang sombong, dua-duanya akan menjadi sahabat iblis, jin di dalam api neraka. Saya Kokolim, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.